Syasha, pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Mas Agung. Selanjutnya ada Ibu siapa? Ibu sebelah saya? Ibu Aziza. Ibu Aziza, silahkan disampaikan pertanyaannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Aziza, jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Hidayah, mau bertanya sama Pak Kiai yang ada di depan. Tadi saya sudah mendengarkan semua uraian-uraian dari ketiga pemateri. Yang saya pahami memang kebanyakan kerusakan di muka bumi adalah ulah akibat tangan manusia. Salah satunya yang sebelum itu adalah tentang kerusakan akidah, kerusakan moral atau etika, ataupun kerusakan ekosistem ya. Yang mau saya tanyakan, karena manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Manusia yang membuat kerusakan di muka, Allah juga pasti akan membuat manusia juga yang akan bisa memperbaikinya, karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna, diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mau saya tanyakan, bagaimana solusi atau cara ulama bersinergi dengan umaro untuk bisa mengatasi semua? Karena memang kita semua menyadari mungkin kontribusi kami sebagai ibu-ibu gak usah jauh-jauh deh di majelis taklim. Setiap selesai pengajian walaupun sudah dikasih informasi, ibu nanti kalau sudah selesai apa yang ada dekat ibu bawa pulang ya, itu masih saja banyak ibu-ibu yang gak mau bawa pulang. Maksudnya sampahnya gitu, bekas minum dia. Bukan kuenya. Bukan kuenya, kuenya udah habis dimakan, airnya sudah habis diminum. Baik. Tapi itu mungkin kontribusi kami itu ya, mungkin atau buang sampah sembarangan. Tapi kan yang lebih besar lagi adalah tentang pembakaran hutan. Baik. Mungkin kalau itu mungkin pemerintah ya lebih. Nah, makanya kami bagaimana solusinya antara ulama dan umaro bersinergi untuk bisa mengatasi semua. Toh kita manusia makhluk yang paling sempurna. Itu aja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa dapat dijawab oleh Habib Muhammad Syihab. Silakan Habib. Baik, Masya Allah, kalau ditanyakan bagaimana kontribusi antara umara dan ulama. Umara dan ulama ini memang harus kerjasama. Saling membantu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Umara memberikan jalan dakwah daripada ulama. Ulama juga memberikan nasihat kepada umara. Apabila ulama dengan umara berjalan dengan jalan yang bagus, berniat dengan niat yang bagus, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan 70 pintu hidayah taufik. Ya, man fataha ala nafsi baban niyatin hasanah fatahallahu alaihi sab'ina baban minat taufik. Nah, jadi pokoknya ulama umara ini tidak boleh ada saing-saingan. Pokoknya niatnya apa? Niatnya itu bagaimana nih bangsa menjadi bagus, akhlak menjadi baik, adab menjadi bagus dan baik. Butuh duduk bersama. Ya, duduk bersama supaya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Yusya, silakan. Baik, menambahkan dari yang sampaikan oleh Habibana, yang jelas orang yang melakukan kerusakan di muka bumi keimanannya bermasalah. Itu yang perlu kita pahami. Orang yang melakukan kerusakan di muka bumi keimanannya bermasalah. Karena Nabi mengingatkan kita, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang kafah, muslim yang baik dan memahami Islam dengan sebaik-baiknya adalah seorang muslim yang saudara sesama muslimnya selamat daripada lisannya dan perbuatannya. Perkataannya tidak menyakitkan dan perbuatannya tidak membahayakan. Kalau dia tahu perbuatannya ini membahayakan saudara-saudaranya, maka bisa jadi dia muslim yang tidak taat, masuk kepada fasik yang fajir dan berdosa. Lalu bagaimana peran ulama dengan peran kita pemerintah? Ada satu hadis yang masyhur lewat Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Imam Muslim yang masyhur dibaca oleh guru kita. Kalau setiap melihat kemungkaran yang terjadi, kerusakan itu kemungkaran, kalau dibiarkan bisa membahayakan. Maka yang pertama dilakukan apa? Falyughayyirhu biyadi, maka rubahlah dengan tangan, artinya kekuasaan. Ini tugasnya pemerintah. Yang punya jabatan pemerintah yang menjadi menteri, dia tahu ini berbahaya, tutup, jangan lanjutkan. Kenapa? Efeknya bahaya. Orang sekarang menggila, Bu. Tahu ibu kampung sawah, pernah dengar kampung sawah?
Kalau namanya kampung sawah, dulu itu sawah. Sawah itu buat naruh air, nanam padi. Sekarang dibeli developer, dibangun rumah. Ketika airnya mau pulang, banjir jangan salahin. Kata dia, tempat gua lu pakai. Lu mah gila, tempat lu di atas. Ini bagian gua. Harus dirubah, harus berani. Lalu perannya ulama apa? Fabilisani, dengan mengatakan nasihat-nasihat kebaikan. Tapi diberi gambaran oleh Al-Quran, karena orang sekarang tuh banyak bapernya, Bu. Ibu tadi nasihatin bawa sampahnya gitu, sampah doang. Ya kalau sampah doang segini banyak ya banjir. Sampah doang. Orang tadi Habib bilang kalau ibu-ibu buang angin semuanya aja polusi udara ini, kita mati massal. Iya, maka diberikan nasihat, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Beri nasihat yang baik, kata-kata yang bijak. Terakhir, kalau kita nggak punya kemampuan itu, kita bukan pemerintah, kita bukan ulama, dengan hati kita jangan terima itu perbuatan yang buruk, sampai kapanpun saya nggak akan pernah menyetujuinya. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, terima kasih guru-guru yang kita cintai, dan seperti biasa pemirsa, di segmen yang kelima nanti ada sebuah tayangan yang tentu saja mengandung hikmah, yang nanti insya Allah ibrohnya, pelajaran pentingnya akan disampaikan oleh guru-guru kita berkaitan dengan pesantren autisme Ahsaniyah Kudus, Jawa Tengah. Kita akan sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.